Halo guys, jumpa lagi dengan saya Syam gue. Inilah saham yang hari ini naik Senin 14 Juli 2025 yang hari ini naik cukup tinggi. SSIA ini masih terkait dengan masuknya grup Jarum ke Surya Semesta Internusa naik 24,93, masih melanjutkan. Petro NRCA ini juga naik, Petro juga naik lagi, Sure, Dinar, BRPT. Kalau kalian ikuti YouTube saya beberapa hari kemarin, ini adalah saham-saham yang tidak asing bagi kita. SSIA, Petro, Dinar, BRPT, DSSA, BRMS, MBSS, ini sering saya sebut-sebut gitu ya. Energi ini terkait dengan banyak hal, mulai dari akuisisi tambang baru dan sebagainya. Kemudian Raja ini terkait dengan konsolidasi, ini anaknya Bu Mega, anak mantunya Bu Mega dan sebagainya. Jadi setiap hari kita selalu tahu saham seperti ini. Kenapa pentingnya ini? Supaya kita bisa mencocokkan diri dengan berita sahamnya. Dan di sini juga ada per sektornya ya. Jadi dari sini kita ketahuan sektor mana yang lagi on fire, sektor mana yang diam-diam buy gitu ya. Di sini saya akan bahas berita saham. Jadi saya akan segera luncurkan langganan berita. Itu penting sekali karena saham ini hampir 70% digerakkan oleh berita. Dan itulah pentingnya berita. Memang ada yang instan, ada yang terdelay bahkan sampai 2 minggu. Itu wajar sekali, tergantung dengan jenis transaksinya atau jenis beritanya otomatis. Kalau kalian ikuti langganan nanti, setidaknya kalian akan tahu berita mana yang berdampak besar, berita mana yang hanya sekedar numpang lewat. Dan ini adalah saham-saham yang naik. Jadi salah besar kalau dibilang beberapa saham nggak naik sebulan 7% dan sebagainya. Ini satu hari 24%. Tentu saja tidak segampang yang diucapkan, tetapi kalau kita punya panduan, punya algoritma yang jelas bagaimana kita masuk ke saham dan bagaimana kita mengidentifikasi sebuah saham itu patut ditunggu atau tidak, atau dilepas saja, sudah overbought atau bukan, atau belum. Karena diperhatikan di postingan saya sebelumnya, sebelum hari ini, jadi sekitar minggu kalau nggak Sabtu, saya lupa. Itu saya juga jelaskan di situ ada bantuan dari AI, algoritma, karena saya mengembangkan platform ini memang berdasarkan teknologi kekinian. Saya melibatkan benar-benar AI yang sebenarnya, bukan AI yang ada yang dipamerin di YouTube yang hijab kebrek gitu ya. Ini adalah benar-benar big data dan saya berikan feeding ke AI dan AI menjawabnya dengan otomatis online. Karena memang sudah terintegrasi. Tentu saja nggak murah, itu sebabnya saya bikin langganannya. Mungkin juga saya kasih bocoran harganya sekitar 300 per bulan. Silahkan yang mau komen-komen gitu ya. Dan memang seperti itu sudah seharusnya. Saya akan langsung saja ke beritanya gitu ya. Beritanya seperti apa sih? Nah, ini adalah beritanya. Berita tanggal 14, jadi ini adalah berita 2 hari terakhir, dan berita tanggal 13.
Karena tanggal 13 itu hari Minggu, memang beritanya relatif lebih sedikit ya, hanya seperti ini. Sedangkan berita tanggal 14 itu, Senin itu juga masih relatif sedikit karena pegawainya baru masuk, belum banyak laporan tentu saja. Dan inilah berita-beritanya. Perhatikan bahwa di sini ada kenaikan harga saham dan sudah di scale sehingga yang merah menyala ini pasti di atas minus, di bawah minus 5% gitu ya. Dan yang warna hijau itu di atas 12%. Selanjutnya yang ini gradasi gitu ya. Yang 0 itu otomatis hitam, cenderung kemerahan itu masih negatif. Kalau cenderung kehijauan itu positif. Kenapa tujuannya? Supaya kita tahu berita itu dengan realita hari ini. Apakah langsung terkoreksi ataukah itu memang berita negatif gitu ya. Itu penting sekali karena kalau kita perhatikan di sini ada banyak berita. Kalau tidak di-share sharing seperti ini, ya kita akan terlewatkan beritanya dan akhirnya kita nggak bisa memilih berita mana yang bagus, berita mana yang jelek gitu ya. Dan berita mana yang patut ditunggu dampaknya, berita mana yang itu cuman gimmick-gimmick aja gitu. Dan ini juga yang kuning-kuning ini, saham yang ini adalah kode saham. Yang warna kuning itu artinya saham dengan kapitalisasi pasar di bawah 1 triliun. Kenapa 1 triliun saya kasih kuning? Karena semakin murah, semakin kecil kapitalisasinya, saham itu semakin berisiko. Kenapa? Kalau kita masuk sampai puluhan juta aja, keluarnya itu aduh sulit. Kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena memang pasarnya kecil. Enggak semuanya, tapi hampir sebagian besar seperti itu. Itu sebabnya saya kasih batasan yang kuning ini adalah tanda sinyal patut dipertimbangkan kalau mau masuk. Kalau mau nekat atau yakin sekali juga nggak apa-apa. Jadi setidaknya itu adalah rambu-rambu saja. Keputusan akhir tentu saja di tangan kita, gitu. Tapi sebaiknya tidak melanggar rambu-rambu. Kenapa? Yang dampaknya jelas saja banyak, ngapain ambil risiko yang enggak jelas gitu kan. Ngapain kita maksakan diri ambil risiko yang enggak penting gitu, yang risiko profitnya gampang pun banyak. Di sini ada ratusan berita dalam sehari saja. Jadi kenapa harus mempersulit diri sendiri? Gitu kan pertanyaan. Dan yang merah ini, yang nomornya itu warnanya merah, misalkan BMBL ini ya, terus kemudian Widi, kemudian MDIA ini bukan media. Ini artinya harga sahamnya di bawah 50. Jadi ada sinyal lagi, ada indikator lagi. Kalau ini merah, jangan saham, beritanya abaikan saja sebaiknya. Kecuali yakin benar gitu ya. Kenapa? Saham di bawah 50 itu kan dulunya, sejarahnya, beberapa tahun yang lalu itu nggak ada saham di bawah 50. Beberapa tahun terakhir saja ada saham 50 dan batasnya dulu itu 50. Sekarang itu ada beberapa saham yang di bawah 50. Artinya memang saham itu sebenarnya sudah sangat under value, cenderung tidak berharga, dan ya ngapain kita mikirin, toh itu bukan perusahaan kita, mestinya gitu ya. Ngapain kita, aduh ini sebetulnya bagus, naik yuk naik, ya buat apa gitu. Kurang pragmatis ya, karena di dunia saham itu kita harus pragmatis. Ada banyak pilihan, jadi kita ini seperti seorang primadona ya, banyak yang melamar, ya pilih aja 1 2.
tiap hari ganti 1212, enak sekali gitu ya. Dan itu sangat tidak berisiko karena kita juga bisa memberi ukuran kapan kita mungkin salah dan waktunya lepas, cut loss. Jadi jangan menutup kemungkinan, tetap saja cut loss itu penting sekali kalau ternyata kita salah membaca dampak sahamnya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja, tapi dengan jam terbang, dengan sistem yang acak gitu ya, yang konsisten. Ini dibuat oleh script IT ya, dengan komputer otomatis konsistensinya itu lebih tinggi. Jadi sudah nggak zamannya lagi kita ini mengandalkan pengetahuan, ingatan gitu ya. Pasti kalah sama mesin gitu ya. Dan ada 900 lebih saham di bursa kalau kita ngandalin, oh saham ini kemarin seperti ini, seperti itu. Memang pada perjalanannya kita akhirnya apal sendiri gitu ya, seperti CMPP ini kenapa dan sebagainya. Itu otomatis akan teringat juga kalau tiap hari dibaca. Tapi bukan berarti kita mencoba mengingatnya. Tapi memang dengan input yang konsisten masuknya oleh komputer, otak kita ini bisa lebih cerdas mengolah. Karena kita tahu juga, oh saham ini seperti ini dan sebagainya. Dan dengan sistem yang bagus itu kita bisa bermain layaknya investor besar. Dan bahkan mungkin bisa dibilang sedikit lebih baik. Gitu. Itu memang pentingnya kita belajar tersistem. Bukan ngandalin hafalan. Kalaupun kita hafal itu syukur-syukur. Tapi bukan berarti targetnya itu menghafal saham ini dan sebagainya. Karena berita pun dinamis gitu ya. Berita hari ini bisa dianulir, berita 3 hari kemudian. Tahu ternyata sudah overbought dan sebagainya. Oke, demikian. Saya akan segera luncurkan langganan berita ini ketika viewer saya setidaknya di saham ini cukup banyak gitu ya. Kalau masih sedikit puluhan, ratusan aja ngos-ngosan nggak bisa, ya kemungkinan saya juga nggak akan buka langganan gitu ya. Kenapa? Karena nanti malah dampaknya kecil buat saya. Gitu. Kita kan harus realistis gitu ya. Semua itu pada akhirnya adalah hitung-hitungan bisnis gitu ya. Bahkan negara pun berbisnis dengan rakyatnya. Jadi karena kalau kita gratis pun belum tentu itu jalan yang terbaik. Oke, thank you. See you next time. Dan ayo bantu-bantu ajak temannya untuk menikmati berita saham yang sudah tersistem oleh sistem saya. Thank you. See you next time.